Eware Agung, cahaya abadi dari Benin. Prolog. Di jantung hutan tropis Afrika Barat, di antara kabut pagi dan bisikan pepohonan yang menyimpan rahasia masa silam, berdiri sebuah negeri yang akan menjelma menjadi pusat seni, kekuasaan dan kemegahan, Kerajaan Benin. Di tengah gejolak dan darah, lahirlah seorang pangeran yang akan mengguncang tatanan lama dan memahat. Namanya dalam batu sejarah, Eware, kelak dikenal sebagai Eware Agung. Bab 1 Anak dalam bayang-bayang. Di sebuah malam yang sunyi, ketika bintang menari di langit dan genderang suku memanggil roh leluhur, lahirlah Eware, anak dari Oba Ohen. Ia tidak dibesarkan dalam kemegahan istana, melainkan dalam bayang-bayang konspirasi dan takdir kelam. Sejak kecil, ia menyaksikan pertikaian di dalam istana Benin, dengan para pangeran saling bersaing dan darah saudara tumpah demi kekuasaan. Eware, meski masih muda, memperlihatkan kecerdasan luar biasa. Ia mempelajari tata kelola, siasat perang, dan filsafat dari para tetua dan imam. Ia juga gemar menggambar simbol, memahat kayu, dan memahami seni yang hidup dalam napas rakyat Benin. Namun hatinya terluka saat ayahnya wafat dalam misteri, dan takhta direbut oleh saudaranya yang haus kekuasaan. Ia terusir, ia diasingkan. Tapi dalam pengasingan itulah benih kebesaran ditanam dalam hatinya. Bab 2, Api dari Pengasingan. Tahun-tahun berlalu dalam kesepian dan perjuangan. Eware tinggal di antara desa-desa kecil, menyamar sebagai rakyat biasa. Ia belajar dari rakyatnya, cara mereka bertahan hidup, adat yang mereka junjung, dan kepercayaan yang menyatu dengan alam. Ia mulai mengumpulkan pengikut, orang-orang yang melihat dalam dirinya harapan akan perubahan. Dalam diam, Eware bersumpah untuk merebut tahtanya. Tapi ia tidak ingin sekadar menjadi raja. Ia ingin menjadi Oba yang membawa Benin keluar dari bayang-bayang, menjadikannya kerajaan yang disegani di seantero Afrika. Ya, dengan pasukan kecil dan strategi brilian, ia kembali ke kota Benin dan melancarkan pemberontakan. Pertempuran berlangsung sengit, istana dipenuhi api dan darah. Namun akhirnya, dengan keberanian dan dukungan rakyat, Eware menaklukkan takhta dan dimahkotai sebagai Oba Eware. Bab 3, Sang Pembaharu. Tahun itu adalah tahun 1440, tahun ketika Benin menyambut awal dari zaman emasnya. Eware tak hanya menggulingkan penguasa tiran, ia membangun kembali seluruh tatanan kerajaan. Ia merancang kota Benin dengan sistem jalan yang lurus dan teratur. Di tengahnya berdiri istana baru yang megah, dihiasi pahatan perunggu dan gading yang menggambarkan sejarah dan keagungan leluhur. Ia memulai pembangunan tembok kota Benin, dinding tanah dan parit raksasa yang kemudian disebut sebagai salah satu keajaiban dunia kuno oleh sejarawan Eropa. Ia juga membentuk struktur pemerintahan baru yang efisien, dengan pejabat-pejabat yang dipilih berdasarkan kemampuan, bukan garis keturunan. Ia menetapkan hukum dan adat baru yang lebih adil dan memerangi korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Namun salah satu pencapaian terbesarnya adalah dalam seni dan budaya. Bab 4, Pena dari Perunggu. Eware memanggil para pengrajin dari seluruh penjuru negeri. Ia melindungi dan mendanai para seniman. Di bawah perlindungannya lahirlah Benin Bronzes, karya seni yang kelak memukau dunia, pahatan perunggu yang menggambarkan raja, kehidupan istana, dewa, dan kisah rakyat. Ia menjadikan seni sebagai alat untuk mempersatukan dan mendidik rakyatnya, menempatkan keindahan sejajar dengan kekuasaan. Ia juga memperkuat kepercayaan tradisional. Ia menghidupkan kembali pemujaan kepada Orisha dan leluhur, serta menjadikan dirinya sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Gelar barunya pun menjadi Eware Ogidigan, Eware yang Agung. Bab 5, Darah dan Warisan. Namun jalan kejayaan tak pernah sepi dari pengkhianatan. Dua anak laki-lakinya melihat takhta sebagai hak milik mereka bersaing sengit. Eware dalam amarah dan kesedihan memutuskan untuk mengubah hukum suksesi. Hanya Oba yang boleh menunjuk pewaris, bukan berdasarkan kelahiran semata. Keputusan ini akan memengaruhi sistem monarki Benin selama berabad-abad. Ia juga memperkenalkan sistem upacara kerajaan yang megah dan penuh simbolisme seperti Igwe Festival yang masih diperingati hingga kini. Upacara itu bukan sekadar pesta, tetapi penguatan ikatan antara rakyat, raja, dan para leluhur. Bab 6, Malam Terakhir Sang Oba. Tahun demi tahun berlalu. Di bawah kepemimpinan Eware, Kekaisaran Benin berkembang pesat, memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah sekitarnya. Utusan datang dari negeri jauh, termasuk pedagang Portugis yang pertama kali berlayar ke pantai Guinea. Namun tubuh manusia tak bisa melawan waktu. Di tahun 1473, saat senja menuruni tanah Benin dan burung-burung hening di dahan, Eware menghembuskan napas terakhirnya. Ia tidak wafat sebagai manusia biasa. Ia pergi sebagai mitos. Rakyatnya menangis. Para imam menyanyikan puji-pujian. Tubuhnya dikebumikan dengan upacara suci.
dan arwahnya dipercayai naik ke dunia leluhur, menjadi pelindung kekal tanah Benin. Epilog warisan sang pendiri. Eware Agung tidak hanya mengukir tahtanya dalam sejarah, tapi juga dalam budaya dan jiwa rakyatnya. Kota Benin yang ia bangun akan bertahan ratusan tahun, menjadi pusat perdagangan, seni, dan kekuatan. Ia dikenang bukan karena pedangnya, tapi karena visinya. Bukan karena darah yang ia tumpahkan, tapi karena kehidupan yang ia bangun. Ini adalah pederi Kekaisaran Benin, pemahat masa depan, dan cahaya yang tak pernah padam. Namanya abadi, Eware Ogidigan Sang Agung. Sudah aku panjangkan dan simpan sebagai dokumen berjudul Eware Agung, Cahaya Abadi dari Benin. Kamu bisa menambahkan lebih banyak bab seperti kisah lebih dalam tentang seni Benin Bronzes, politik dan ekspansi militer Eware, Festival Igue secara mendetail, perebutan kekuasaan antara anak-anak Eware, hubungan diplomatik, awal dengan bangsa Portugis, warisan Sang Oba, jejak Eware Agung dalam abadi. Raja Eware Agung tidak hanya menjadi oba terbesar dalam sejarah Benin, tapi juga simbol dari kejayaan dan identitas bangsa Edo hingga berabad-abad. Setelah kematiannya, warisannya melampaui istana, menembus waktu dan benua. Ia meninggalkan lebih dari sekadar kerajaan. Ia mewariskan pandangan dunia, filosofi hidup, dan dasar dari peradaban yang gemilang. 1. Kota Benin yang menjadi legenda. Di bawah kepemimpinan Eware, Kota Benin dibangun ulang menjadi kota yang terorganisir luar biasa. Ia memerintahkan pembangunan jalan-jalan lurus yang menghubungkan distrik, istana dengan kampung-kampung sekitarnya. Sistem kanal dibentuk untuk pengairan dan lalu lintas barang. Kota Benin memiliki jantung kota yang luas, dengan istana megah yang dikelilingi oleh tembok tinggi, diukir dengan simbol-simbol suci dan legenda leluhur. Tembok Kota Benin, struktur tanah dan parit, raksasa yang dikenal sebagai Iya dan Ido dibangun sebagai perlindungan dan simbol keagungan. Dinding ini membentang sejauh ribuan kilometer jika digabungkan, dan hingga kini dianggap sebagai salah satu keajaiban teknik sipil dunia kuno. Para arkeolog modern masih terpesona oleh presisi dan skala pembangunan ini. 2. Seni perunggu Benin yang mendunia. Eware menjadikan seni sebagai jantung dari ekspresi kekuasaan dan jiwa bangsa. Ia mendorong berkembangnya seni ukir logam, khususnya perunggu dan kuningan, sebagai simbol keabadian raja. Ia membentuk komunitas pengrajin istana yang disebut Igun Eronemon, yang diwariskan turun-temurun dari ayah ke anak. Di bengkel istana inilah tercipta karya-karya yang kini dikenal sebagai Benin Bronzes, patung, relief dan topeng yang menggambarkan tidak hanya wajah-wajah keluarga kerajaan, tetapi juga peristiwa sejarah, pemujaan spiritual, bahkan perdagangan internasional. Karya seni ini bukan hanya dekorasi, tapi juga media penyimpanan memori kolektif. Ketika mereka dijarah oleh Inggris, rakyat Benin merasa bukan hanya karya seni yang hilang, tapi bagian dari jiwa mereka yang terampas. 3. Lahirnya negara Kekaisaran Benin. Eware menyatukan kota-kota dan desa-desa di wilayah sekitarnya di bawah satu panji, membentuk entitas kekaisaran yang sejati. Ia memperluas pengaruhnya ke delta Niger dan pesisir Atlantik, hingga ke kerajaan-kerajaan pesaing seperti Owo dan Ekiti. Ia bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga diplomat dan administrator ulung. Ia memperkenalkan sistem feodal yang terstruktur, dengan bangsawan lokal yang tunduk kepada oba, namun diberi otonomi untuk mengelola wilayah mereka. Sistem ini memperkuat stabilitas internal dan memungkinkan Kekaisaran Benin bertahan bahkan di tengah tekanan eksternal. 4. Kalender dan Festival Igue. Salah satu inovasi budaya terbesar dari Eware adalah sistem kalender istana yang mengatur musim tanam, upacara keagamaan, dan tata waktu pemerintahan. Dari sinilah lahir Festival Igue, sebuah perayaan yang awalnya berfungsi sebagai ritual, penyucian spiritual untuk oba dan rakyatnya. Eware menjadikan Igue sebagai pesta rakyat tahunan yang penuh warna, tarian, musik, persembahan makanan, dan pemujaan leluhur. Festival ini merayakan kekuasaan ilahi sang raja, serta memperkuat kesatuan antara manusia dan roh. Sampai hari ini, Festival Igue tetap dirayakan sebagai bagian penting dari identitas suku Edo. 5. Simbolisasi sakral kekuasaan. Eware memperkenalkan regalia kerajaan yang sangat simbolik, mahkota koral merah, odigba, tongkat kekuasaan, dan jubah sakral. Ia juga memperkuat gagasan bahwa oba bukan sekadar penguasa duniawi, melainkan perwujudan dari kekuatan spiritual, penghubung antara dunia manusia dan dewa-dewa. Konsep ini menanamkan legitimasi sakral pada setiap raja setelahnya. 6. Hukum, struktur sosial, dan filosofi Edo. Eware merancang dan menegakkan hukum yang mengatur hubungan antar kasta, antar bangsawan, dan antar keluarga kerajaan. Ia menekankan nilai Ehinmin, harga diri, Ogionba, kesetiaan pada raja, dan Ehue, kehormatan leluhur. Filosofi hidup yang ditanamkan olehnya terus membentuk budaya,
dan nilai orang Edo hingga zaman modern. 7. Inspirasi perlawanan dan identitas. Ketika Inggris menyerbu Benin pada tahun 1897, nama Eware menjadi simbol semangat perlawanan. Keturunan dan rakyatnya mengenang sang raja sebagai penjaga tanah leluhur, dan warisan budaya yang dijarah dianggap sebagai milik Eware yang harus dikembalikan. Eware Agung tidak hanya membangun kota, istana, dan kerajaan, ia membangun peradaban. Dan selama nama Benin disebut, selama seni perunggu masih mengilap di museum dunia, selama rakyat Edo menari dalam festival Igwe, nama Eware takkan pernah padam. Anak-anakku, jangan warisi singgasanaku. Warisilah semangatku untuk menciptakan, memperindah, dan melindungi. Karena singgasana dapat terbakar, tapi semangat seorang raja akan tinggal dalam bumi selama generasi berjalan. Aku telah melihat dunia di ujung tombak dan di dalam hati manusia. Kemenangan sejati bukanlah menaklukkan negeri lain, tapi menaklukkan nafsu dalam dirimu agar engkau pantas disebut raja. Tinta sejarah ditulis bukan dengan kata, tetapi dengan darah dan keringat mereka yang mencintai tanah leluhur lebih dari hidupnya sendiri. Aku adalah dopena itu, dan Benin adalah puisi abadi. Bagi seorang Oba, kekuasaan bukanlah mahkota emas, melainkan kemampuan untuk mengubah ratapan menjadi nyanyian dan reruntuhan menjadi kota yang menari dalam cahaya api obor peradaban. Aku tidak takut mati karena aku telah menyatu dalam nama kota ini. Selama orang menyebut Benin, mereka sedang memanggilku dari balik tirai dan sejarah.